Nah, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan bangunkan kami dan kami kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan dengan kesehatan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan di awal hari ini kami beribadah dan diberi kesempatan pula mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti maksud firman-Mu dan memberikan kami kekuatan untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai penyampai firman Tuhan dalam segala kelemahannya sebagai manusia. Kiranya firman Tuhan berkuasa mengubah hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita tunggu sebentar ya biar masuk. Nah saudara, tema kita hari ini adalah pengabdianku bagi kemuliaan-Mu. Saudara, mengabdi, saudara ya, ini kata yang mungkin kita sering dengar. Kalau di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengabdi itu berarti menghamba atau menghambakan diri atau berbakti pada sesuatu atau seseorang, yang artinya dia mendedikasikan hidupnya pada sesuatu atau orang tersebut, bahkan rela berkorban baginya, saudara. Itu kalau di Kamus Bahasa Indonesia. Dan bahkan saudara, pengabdian ini dikatakan secara anonimus, saudara, di internet, bahwa setiap orang atau setiap manusia ternyata memiliki sikap mengabdi pada sesuatu atau orang yang dia tahu itu lebih bernilai atau lebih besar atau paling tidak setara dengan dirinya. Jadi kita ini bilang, oh saya nggak mengabdi pada sesuatu, pada orang lain. Ya bisa jadi bukan pada orang lain, tapi misalnya pada diri sendiri atau pada satu nilai-nilai tertentu. Nah bicara tentang pengabdian saudara, ada satu kisah pengabdian seorang guru. Ini bukan hari guru saudara, tapi saya menarik sekali kisahnya. Di mana ada seorang guru yang betul-betul mengabdikan hidupnya untuk pendidikan atau mendedikasikan hidupnya untuk dunia pendidikan. Dia adalah Diana Da Costa, saudara, usia 23, ini mungkin berita tahun 2018, saudara ya. Seorang guru SD penggerak di distrik Haju, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua. Nah, jarang sekali saudara guru mau diutus ke sana. Nah saudara, tapi ketika pertama kali ia datang, dia itu menangis karena dia lihat anak-anak Papua itu tidak bisa menyebutkan warna bendera Indonesia. Mereka tidak ngerti ini warna merah, ini warna putih. Apalagi disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya, tahu saudara. Membaca pun sedikit sekali di antara mereka, anak SD. Wah saudara, perjuangan berat menjadi guru di sana saudara. Tapi bukan hanya itu saudara tantangannya. Mereka ini digaji memang di angka 4 juta saudara. Tapi ada pajak 5% sehingga dikatakan dalam berita itu saudara, mereka terima 3,8. Tapi masalahnya saudara, ini kalau ditransfer itu nggak bisa diambil. Karena dia di pedalaman, jangan harap ada mesin ATM saudara ya, atau pembayaran QRIS. Jadi dia harus menyewa perahu untuk ke kota ngambil uangnya. Sewa perahu ini juga mahal saudara ya. Dan biasanya sekalian belanja gitu saudara. Lalu belum lagi biaya operasional. Misalnya di sana dikatakan minyak tanah itu 50.000 per 5 liter saudara. Jadi mau masak itu mahal biayanya. Untuk bensin itu 150.000 per 5 liter, jadi mungkin 30.000 saudara ya, 1 liter bensin. Nah di sini 12.000 aja kita sudah sesak napas saudara ya. Ini gaji 4 juta, bensinnya 30.000 seliter saudara. Bayangin kalau punya mobil saudara. Dan saudara yang paling dia bilang pengeluaran paling besar itu air minum. Air mineral itu 100.000 per karton. Dengan gaji 4 juta saudara. Berapa banyak guru yang mau melayani di sana saudara? Kalau hanya ngejar gaji. Saudara. Bahkan dia katakan saudara, kalau sungai itu surut, dia tidak bisa belanja. Jadi dia harus makan apa yang ada, tanam-tanaman di kebun itu saudara. Karena dia tidak bisa pergi ke kota untuk belanja kalau sungainya surut. Namun saudara, ia dengan sukacita bahkan memberi makan muridnya karena dia tahu banyak anak-anak Papua kurang gizi. Sudah gajinya kecil, dia lihat anak Papua kurang gizi, dia keluarkan duitnya
untuk kasih makan itu anak-anak. Sehingga layaklah kalau media kemudian mengatakan dia bukan sekedar pegawai negeri. Dia bukan sekedar karyawan, tapi dia adalah seorang abdi bagi dunia pendidikan. Nah, hari ini saudara, ada istilah yang mengatakan bahwa abdi negara atau abdi negara, pegawai negara sebenarnya. Nah, ini menarik saudara, karena seharusnya pegawai negara itu adalah abdi negara atau ASN itu saudara ya, yang biasa digolongkan TNI, Polri, guru, pegawai-pegawai negeri. Ini harusnya seorang abdi negara. Tapi media mengatakan pegawai negara dan abdi negara itu beda. Misalnya gini saudara, siapakah pegawai negara? Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk negara atau mendapatkan manfaat atau penghasilan dari pekerjaannya itu digaji oleh negara. Nah, itu masuk pegawai negara, entah itu gubernur, wali kota, presiden, bahkan pegawai negara. Tapi seharusnya mereka juga adalah seorang abdi negara, yaitu orang-orang yang mengabdikan, mendedikasikan hidupnya untuk negara, dan bahkan rela tidak mendapatkan hasil dari pengabdiannya. Rela, saudara ya, bukan tidak mau. Justru sebaliknya, berkorban untuk negara. Kalau negara kasih honor pemberian, itu dianggap sebagai berkah, saudara. Nah, kalau kita ditanya hari ini, lebih banyak pegawai negara atau abdi negara, saudara? Ya, polisi, tentara, guru. Tapi saudara, sebenarnya kalau misalnya ini dikaitkan dengan gereja, dengan Tuhan, pegawai Tuhan atau abdi Tuhan, saudara. Pegawai Allah atau abdi Allah. Jangan-jangan saudara, saya nggak hanya bicara hamba Tuhan, pelayan, saudara, bahkan jemaat. Hari ini kita itu adalah kategori, jangan-jangan saudara, saya nggak menuduh, pegawainya Tuhan. Yaitu orang-orang yang melayani dan mendapatkan manfaat dari pelayanannya itu. Tidak harus uang saudara ya, mungkin berkat, pemeliharaan dan lain sebagainya. Tetapi bukan seorang abdi Allah. Yaitu yang mengabdikan dirinya, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, bahkan rela tidak mendapatkan apapun dari pengabdiannya, dan justru sebaliknya berkorban untuk Tuhan. Nah, hari ini kalau dikaitkan dengan gereja, lebih banyak pegawai Allah atau abdi Allah, saudara. Mari kita melihat hal itu, saudara. Nah, satu lagi sebenarnya saya mau menarik juga, saudara, tentang abdi ini. Ini mungkin sering, saudara, tapi saya tetap mau sampaikan karena menarik, saudara. Abdi dalam Keraton Jogja, saudara mungkin sering dengar. Saya setiap dengar ini, saudara, cukup kagum, saudara. Karena misalnya Sultan Hamengkubuwono itu gajinya 200.000 per bulan, saudara. Dan pegawai-pegawainya itu antara 2.000 sampai 20.000, saudara ya. Atau 400.000 per bulan itu paling banyak. Wah, siapa yang mau jadi abdinya? Ternyata banyak, saudara ya. Nah, tentu kita bertanya bagaimana mereka hidup. Nah, menarik ya saudara, mereka hidup tentu tidak cukup dari gaji itu. Tetapi mereka mencari penghasilan di luar. Sehingga pelayanan mereka atau pengabdian mereka di keraton itu, mereka nggak terlalu peduli dapat duit atau enggak. Karena mereka dapat misalnya pensiunan tentara, mereka mengabdi, sudah dapat dari luar. Mereka katakan begini, nilai gaji yang mereka terima sebagai abdi dalam di Keraton Jogja memang sangat kecil, tapi pengabdian mereka jauh lebih besar dari angka yang tertera. Satu hal penting yang perlu Anda pahami, yaitu menjadi abdi dalam bukanlah jalan untuk mencari kekayaan. Motivasi utama mereka menjadi abdi dalam adalah ketulusan hati, kebahagiaan batin, dan ketenangan jiwa. Ini adalah bentuk pengabdian spiritual yang tidak bisa diukur dengan materi. Nah, ini orang yang mengabdikan dirinya pada keraton. Kalau orang yang mengabdikan dirinya pada Allah, kira-kira kalimat apa yang mau diberikan, saudara ya? Kenapa rela bangun pagi ini, paduan suara pagi-pagi bangun? Apa yang menyebabkan itu? Nah, saudara, mengabdi, menghambakan, mendedikasikan, membaktikan diri pada sesuatu, atau bahkan rela berkorban baginya, seringkali kadang bukan pada Tuhan, saudara. Bisa pada keluarga. Misalnya dia rela melakukan banyak hal, berkorban demi keluarga, demi orang tua, demi anaknya. Ada saudara yang mengabdikan hidupnya pada keluarga. Ada pula yang mengabdikan pada bangsa, atau pada nilai-nilai seperti tadi pendidikan, atau kepada harta, benda, atau uang. Ada saudara ya. Atau kepada seseorang, nah ini biasa lagi jatuh cinta,
segala sesuatu demi dia gitu misalnya saudara, rela berkorban, mendedikasikan hidupnya, membaktikan dirinya pada seseorang, atau mungkin kepada diri sendiri, atau bisa juga kepada Tuhan. Nah saudara, ini tidak bisa kemudian dibilang saya semuanya kok. Tetap pasti seperti kata firman Tuhan ya, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Pasti tetap ada yang diprioritaskan. Nah kalau kita ditanya hari ini, kepada apa atau siapakah kita mengabdi hari ini? Yang mana yang paling kita anggap sebagai prioritas utama? Lalu untuk apakah atau mengapa kita mengabdi hari ini? Nah pada pagi hari ini saya mengajak saudara melihat kisah pengabdian seorang abdi kepada tuannya dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Mari saya mengundang saudara membuka Alkitab atau bahkan mungkin di sini agak susah lihatnya ya. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya dan Bapak Ibu Saudara, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 kita baca bergantian, saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya mulai dari Yohanes 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Nah saudara, menarik saudara, kisah ini disaksikan para murid yang mungkin dalam konteks ini mengabdi kepada Kristus, mengabdi kepada Tuhan. Ada Maria, ada murid-murid, ada orang Farisi di sekitar kisah ini, saudara. Namun menarik, saudara, ketika itu kemudian diuji oleh sesuatu, kelihatan mana yang sebenarnya mengabdi pada Tuhan dan mana yang bukan. Nah, dari kisah ini kita mau berefleksi bagaimana dengan kehidupan kita hari ini, saudara. Nah, kita lihat dulu konteksnya, saudara ya. Nah, kisah ini adalah kisah di mana Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem menjelang Paskah atau penyalipan dirinya. Dia singgah ke kota yang bernama Betania, dan maksudnya adalah saudara, dia ingin bertemu dengan sahabatnya Lazarus yang dalam Yohanes 11 itu dibangkitkannya. Nah, jadi saudara, ada persahabatan digambarkan, bahkan ketika Lazarus itu meninggal, Yesus itu menangis. Nah, sehingga dia ingin sebelum dia disalibkan dan mati bagi umat manusia, saudara, dia semacam penafsir bilang mau berpamitan kepada Lazarus, saudara. Sehingga dia datang dan di sana diadakan perjamuan makan dan Marta melayani. Ini menarik, saudara. Kadang-kadang Injil itu ada mencatat bagian yang tidak dicatat di bagian lain. Nah, kalau ini kita korelasikan perjamuan makan dan Marta melayani, ini bisa jadi ada korelasi antara kisah Maria dan Marta. Yang mana Maria itu duduk di bawah kaki Tuhan, lalu Marta sibuk melayani. Tapi Injil Yohanes tidak fokus pada kisah itu, saudara. Nah, kondisi Yesus digambarkan oleh Injil Yohanes saat itu sedang dicari untuk ditangkap. Ayat 57 di sana dikatakan orang-orang Farisi ingin menangkap Yesus. Dan bahkan Yohanes 11 ayat 53 ada ajakan pembunuhan. Mereka bersepakat untuk membunuh Yesus dan bahkan termasuk membunuh Lazarus. Nah, di sana di Yohanes 11 dikatakan alasannya adalah karena Yesus membangkitkan Lazarus dan ini membuat banyak orang itu terpesona. Banyak orang itu kemudian meninggalkan keyakinannya yang lama atau meninggalkan agama Yahudi, kalau boleh dikatakan adat istiadat, lalu kemudian mengikuti Yesus. Mereka kehilangan pengikut, mereka kehilangan pengaruh karena Yesus melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan, yaitu membangkitkan Lazarus. Sehingga ada persepakatan, kita tangkap, kita bunuh, difitnah bahwa itu palsu gitu ya. Misalnya Lazarus pura-pura mati padahal sudah
terkubur cukup lama saudara ya. Sehingga kondisi saat itu Yesus sedang dicari untuk ditangkap dan ingin dibunuh. Tapi ngadain pesta saudara. Nah sehingga ini menarik sekali saudara ya, konteks kisah ini. Dan di tengah pesta itu, Maria itu mendekati Yesus setelah mendengar pengajarannya, kalau kita kaitkan kisah Maria dan Marta saudara ya. Lalu dia mengambil setengah liter, atau di sini pakai kati saudara, itu sekitar setengah liter minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya atau melapnya itu saudara ya, supaya tidak basah dengan rambutnya, dan seketika bau semerbak memenuhi seluruh rumah itu. Nah, sebenarnya apa sih yang Maria lakukan? Ini sesuatu yang kalau kita tidak paham budaya waktu itu, mungkin hanya menganggap ya ini ngolesin minyak wangi supaya wangi gitu ya. Nah saudara, apa yang sebenarnya Maria lakukan? Pertama saudara, kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya gambaran di mana Maria itu bukan hanya sekedar mengoleskan atau meminyaki kaki Yesus. Tapi sebenarnya saudara, ia sedang menyerahkan masa depannya sepenuhnya ketika ia memecahkan minyak narwastu murni dan meminyaki kaki Yesus. Kenapa saudara? Karena minyak narwastu adalah minyak yang bagi seorang perempuan biasanya itu dipersiapkan untuk acara khusus. Nah, acara khusus itu pernikahan atau kematian dan harganya sangat mahal. Ini biasanya dia kumpulkan uang nabung begitu lama untuk bisa membeli atau mendapatkan minyak narwastu yang murni bagi dikatakan saudara, bukan campuran. Ini jadi betul-betul murni sehingga wangi. Nah artinya saudara, ketika dia kemudian pecahkan itu, ini bukan sekedar orang yang menuangkan minyak wangi. Tapi dia betul-betul, kalau ini tidak ada, bagaimana dia akan menikah? Misalnya, kalau ini tidak ada, kalau dia meninggal, dia akan dioleskan pakai apa? Minyak wangi apa yang dipakai? Nah sehingga saudara, penafsir membaca kisah ini bukan hanya sekedar punya minyak wangi baru dioleskan. Tetapi dia betul-betul menyerahkan masa depannya sepenuhnya. Dan untuk itu saudara, dia pecahkan itu, dia bukan hanya tuang setetes, dua tetes, tapi dia pecahkan semuanya saudara ya, seluruhnya. Sebagai gambaran sepenuhnya dia berikan untuk Tuhan. Nah Yudas menyebut 300 dinar. 1 dinar itu upah sehari saudara ya. Anggaplah kita sehari gaji buruh. Ada yang gajinya lebih dari itu 100.000 misalnya. Maka 300 dinar itu setara 30 juta rupiah. Bagi orang kaya kecil lah gitu ya. Tapi saudara ingat konteks waktu itu, kondisi bangsa Israel itu sedang dalam penjajahan saudara. Tidak mudah untuk menjadi orang yang kaya, kecuali dia pemungut cukai misalnya saudara. Sehingga tidak mudah mengumpulkan uang yang sebegitu besar pada zaman itu. Sehingga betul-betul ini saudara, makanya waktu itu banyak orang bilang sayang. Kok digunakan untuk seolah-olah dibuang, digunakan untuk sebuah pemborosan. Nah makanya banyak yang menentang perbuatannya ini saudara. Tapi saudara, bagi Maria dia tidak peduli. Dia tidak peduli apakah bagaimana nanti dia akan mendapatkan minyak itu lagi untuk pernikahannya. Dia tidak peduli bagaimana apakah dia akan nanti masih bisa membeli lagi untuk mempersiapkan kematiannya atau kematian orang tuanya. Bagi dia hari itu melihat Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa dan dia memberikan sepenuhnya apa yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar nilai uang, tapi nilai masa depannya. Lalu yang kedua saudara, apa yang sebenarnya ia lakukan? Ini menarik saudara dalam konteks budaya waktu itu. Ia tidak mempedulikan harga dirinya ketika ia menyeka kaki Yesus itu dengan rambutnya. Saudara, perempuan Ibrani itu biasanya akan menutup rambutnya di muka umum, apalagi dalam acara pesta khusus. Kurang pantas, apalagi seorang wanita saudara, melakukan itu pada tamu. Sehingga wanita itu biasanya tugasnya di belakang masak pada masa itu saudara. Yang mendengarkan itu adalah pria. Nah tapi hari ini seorang perempuan, dia melepaskan penutup kepalanya, atau boleh dibilang itu kehormatannya. Dia merendahkan dirinya, melepaskan kehormatannya itu saudara ya, dalam arti penutup rambutnya. Dan ia harus siap untuk diomongin orang. Termasuk para wanita lainnya yang ada di sana. Mungkin senggol gitu, ih ngapain sih dia itu ya? Kita aja enggak gitu. Belum lagi saudara, ketika bicara tentang bagian yang diminyaki itu adalah kaki. Bagian yang dianggap paling rendah.
Nah kalau kita kaitkan di Lukas pasal 7, kisah orang berdosa yang mengurapi kaki Tuhan dan meminyaki. Misalnya ini wanita yang sama, saudara. Ia bahkan dicatat menciumnya. Jadi saudara, ia benar-benar menunjukkan ia merendahkan dirinya. Mempermalukan dirinya boleh dikatakan, saudara ya. Dia merasa itu bukan hal yang memalukan. Karena bagi dia sedang melayani, dia sedang melakukan sesuatu untuk pribadi yang dia hargai, dia hormati. Nah hari ini saudara ya, kalau kita coba berefleksi, apakah kita seorang yang mengabdi seperti Maria? Apakah saudara, ketika kita mengabdi pada Tuhan, kita itu berani memecahkan minyak narwastu itu saudara. Bukan hanya sekedar perlambang minyak yang mahal, tapi lambang masa depan kita. Kita bawa kepada Tuhan dan katakan, terserah Tuhan, Engkau atur masa depanku. Atau bahkan kita berkata, enggak apa-apa gitu ya, misalnya ini mungkin orang pandang hina, orang pandang rendah, tapi aku rela melakukannya. Nah, saudara, ini yang Maria lakukan. Dia tidak mempedulikan kata orang yang mungkin menganggap tindakan apa itu memalukan. Itu pemborosan, itu bahkan sesuatu yang dianggap hina karena meminyaki bagian kaki. Tapi saya pikirkan, saudara, kenapa Maria rela melakukannya? Kenapa dia bisa rela melakukan hal yang dianggap hina itu, atau bahkan melakukan hal yang dianggap bodoh itu karena menyerahkan masa depannya? Orang mungkin akan berkata, waduh kamu gimana nikah nanti dan lain sebagainya. Saya mendapati saudara, alasannya adalah karena ia sangat bersyukur atas apa yang Yesus lakukan. Nah Yohanes 11 kita baca bagaimana Yesus itu membangkitkan saudaranya. Sehingga Maria ingat betul apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidupnya. Dia ingin bersyukur. Sehingga bagi dia minyak narwastu yang harganya 30 juta itu atau masa depannya itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Yesus lakukan. Dia membangkitkan saudaranya yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Atau misalnya kita lekatkan kisah ini dengan seorang perempuan berdosa di Lukas 7 ayat 37. Maka di sana kita dapati kisah Yesus marahi Simon gitu ya, karena ada seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Dia katakan perempuan ini bersyukur karena dosanya diampuni. Lalu dia tanya Simon, sudah kalau baca Lukas 7 itu ya. Menurut kamu lebih bersyukur mana orang yang dosanya banyak diampuni sama yang tidak? Dia bilang, oh lebih bersyukur yang banyak diampuni dosanya. Pasti dia lebih bersyukur. Nah dia bilang wanita ini sadar dosanya diampuni begitu banyak. Dosanya yang banyak itu diampuni. Lalu dia bersyukur, dia meminyaki kaki Tuhan. Dia tegur Simon di dalam Lukas itu saudara ya. Aku datang ke sini, kamu tidak ciumi aku. Tapi wanita berdosa ini datang. Dia ciumi aku, dia bahkan maksudnya kakinya itu saudara. Lalu dia minyaki kakiku dengan minyak wangi. Udah ngapain ganggu dia gitu. Dia adalah orang yang bersyukur sekali karena dosanya diampuni. Saudara, rasa syukur ini ternyata yang mendorong Maria bahkan rela melepaskan sepenuhnya masa depannya di dalam tangan Tuhan. Rasa syukur inilah yang membuat Maria rela bahkan dipandang hina oleh orang lain. Diomongin orang lain, ngapain pelayanan gitu ya. Ngapain kamu mengorbankan begitu banyak untuk pelayanan. Bukankah seringkali kita dengar begini saudara ya. Kalau ada orang yang rajin pelayanan, ngapain gitu ya. Udah ibadah minggu aja. Ngapain ngerepotin di gereja? Ngapain banyak-banyak pelayanan? Mau dianggap paling hebat ya. Banyak orang saudara yang ngelihat orang lain itu mengabdikan diri pada Tuhan, malah dia sendiri yang kepanasan misalnya begitu saudara. Lalu saudara yang kedua, mengapa Maria rela melakukannya? Ia begitu menghormati Yesus. Penuangan minyak ini biasanya di kepala saudara ya. Dan menarik Matius 26, Markus 14. Ini sempat terjadi diskusi apakah ini kisah yang sama, perempuan yang sama. Karena tempatnya kayaknya beda gitu saudara. Tapi saudara, kita mau fokus pada apa yang dilakukan entah Maria sama dengan perempuan yang di dalam Matius atau Markus. Biasanya di kepala, nah kalau yang Matius dan Markus itu di kepala. Tapi saudara, simbolik dari meminyaki seseorang itu biasanya dikaitkan dengan apa yang dilakukan untuk raja. Ini sikap hormat, mengurapi seorang raja. Tapi tentu Maria waktu itu bukan mau mengurapi Yesus sebagai raja, saudara ya. Dia menghormati Yesus pada waktu itu.
Dan Yesus, saudara, mengaitkan tindakan penghormatannya ini bukan sebagai pengurapan seorang raja, meskipun mungkin budaya waktu itu mengaitkannya dengan hal itu. Wah, dia kok menghormati Yesus ini seperti seorang raja. Tapi Yesus mengaitkannya dengan hari penguburannya. Tentu Maria mungkin tidak paham bahwa sebentar lagi Yesus akan mati dan dikuburkan, dan dia tidak dapat lagi melakukan hal itu. Nah, Yesuslah yang mengaitkannya, saudara. Tapi tindakan Maria ini, saudara, yang mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut. Rambut itu, saudara, ya, istilahnya memberikan kehormatannya itu untuk taruh di kaki. Itu adalah untuk menghormati, bukan hanya sekedar bersyukur atas dosa yang diampuni, atau bersyukur karena Yesus sudah menyelamatkan saudaranya. Tetapi, saudara, ini adalah untuk menghormati pribadi yang sangat dia hargai, yang sangat dia kasihi dan cintai, saudara. Nah, hari ini, saudara, ya, kita bisa lihat apa sebenarnya misalnya alasan kita ketika kita mengabdi kepada Tuhan. Apakah kita jangan-jangan seperti tadi itu, saudara, pegawai atau abdi? Kita melayani Tuhan, melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu. Kenapa? Apakah kita memang sangat bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan? Maria waktu itu bersyukur karena saudaranya dilepaskan dari maut. Apakah kita pernah melayani atau mengabdikan diri pada Tuhan karena rasa syukur ini, saudara? Seharusnya saya mati, tetapi Tuhan bangkitkan saya secara rohani, saudara. Apakah saya pernah bersyukur, saudara, kepada Tuhan? Saya ini orang berdosa, tapi Tuhan ampuni, dan saya mau menyatakan syukur saya dengan mengabdi pada Tuhan. Sehingga terlalu kecil misalnya minyak narwastu itu saya pecahkan bagi Tuhan. Ataukah ketika seseorang mau mendedikasikan melayani Tuhan, ya karena menghormati Tuhan. Nah, mungkin kita koreksi, mungkin banyak alasan orang melayani bukan karena dia menghormati Tuhan, tapi dia menghormati seseorang, atau bahkan dia mencari penghormatan untuk dirinya sendiri. Semakin saya melayani, saya dihormati, saya dihargai. Tapi Maria tidak, saudara, ya. Dia melakukan itu karena dia menghormati Kristus. Dia menghargai Kristus yang sudah mengasihi dia, menyelamatkan dia. Apalagi, saudara, kalau misalnya kita ini jauh, Maria itu sebelum karya Kristus, ya. Kita ini seharusnya bisa lebih melihat Kristus itu lebih agung, lebih hormat daripada Maria. Karena setelah itu Yesus disalibkan, mati, dan berkorban bagi kita. Bukankah seharusnya kita lebih daripada Maria bersyukurnya, kita lebih daripada Maria menghormati Yesus? Karena kita melihat karya Kristus yang bukan sekedar membangkitkan saudara kita, tapi membangkitkan diri kita untuk hidup yang kekal. Tapi menarik, saudara, apa respon orang-orang di sekitar mereka? Saya catat 3 bagian Injil nih, saudara, misalnya. Murid-murid, ini menarik, saudara, respon 3 Injil nih orangnya kayak beda-beda. Sehingga penafsir bilang, wah, ini jangan-jangan kisahnya beda. Tapi saya skip hal itu, saudara, untuk kita mendapatkan makna. Ternyata respon orang beda-beda. Misalnya dalam Matius, itu dikatakan murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Minyak itu dapat dijual dengan harga mahal dan uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin. Mereka tidak bisa melihat dari sudut pandang Maria yang bersyukur dan menghormati Kristus. Mereka melihat nilai uangnya itu, saudara. Sayang, ngapain kamu buang-buang uang hanya untuk hal itu? Ini murid-murid, saudara. Boleh dikatakan ini abdi Tuhan. Abdi yang sebenarnya ini para rasul. Dibandingkan Maria yang bukan rasul, saudara. Tapi Maria lebih paham siapa Kristus daripada murid-muridnya. Di Markus dikatakan ada orang menjadi gusar dan berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Nah, Markus mencatat bukan para murid, tapi ada orang di luar itu. Sehingga kalau kita gabungkan misalnya, sudah murid juga nggak senang, atau abdi Tuhan secara label itu nggak senang, orang luar pun nggak senang. Ngapain itu 300 dinar lebih uangnya? Mending kamu bantu orang miskin. Beberapa waktu mungkin saya ada dengar, ngapain sumbang gereja udah kaya misalnya itu. Mending bantu orang miskin. Dan kadang kita hanya melihat dari sudut pandang uang, saudara, bukan dari sudut pandang pengabdian kita pada Tuhan. Lalu Yohanes 12 ayat 4 sampai 5
Di sana spesifik namanya disebutkan Yudas Iskariot yang akan segera menyerahkan Yesus. Dia berkata, kenapa minyak ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang miskin? Dan Yohanes memberi keterangan. Jangan tertipu dengan kalimatnya. Karena dia sebenarnya pencuri yang biasanya ngambil uang kas gitu, saudara. Jadi dia bukan mau kasih orang miskin, tapi dia mau korupsi. Wah, saya kebayang ini ada pejabat gitu saudara misalnya. Wah, hemat efisien, tapi efisien diambil gitu ya, untuk dia korupsi misalnya. Nah saudara, ini menarik respon orang-orang di sekitar itu seperti ini. Kalau kita misalnya jadi Maria saudara ya, kira-kira apa tindakan kita? Gak jadi lah misalnya itu ya. Wah, mau pelayanan, mau kasih minyak. Mungkin waktu dia belum pecahkan itu orang-orang sudah ngomong di belakang. Tambah dia pecahkan lagi, tambah nyaring suara orang-orang. Nah ini mungkin membuat Maria bisa down gitu saudara ya. Aduh, enggak lagi deh aku pelayanan. Enggak lagi deh aku lakukan sesuatu untuk Yesus. Tapi menariknya saudara, Maria enggak peduli respon orang lain. Dia peduli ini saudara, respon Yesus. Yesus katakan di Matius, Yesus tahu pikiran mereka yang cerewet itu saudara. Dan berkata, kenapa kamu nyusahin perempuan ini? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Ini orang sudah gak ngapa-ngapain saudara, hanya ikut makan bersama Yesus yang diundang. Sudah nyusahin orang yang mau pelayanan, misalnya gitu saudara. Di dalam Markus 14 ayat 6, biarkan dia. Kenapa kamu nyusahin dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Di Yohanes 12 ayat 7, responnya terhadap Maria saudara. Kalau yang Markus, Matius itu sebut perempuan itu saudara. Biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yang lain tuh gak ngapa-ngapain tapi ngeributin yang bekerja. Yang lain itu tidak berbuat apa-apa tapi ngerepotin orang yang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, Maria lebih dengar kata Yesus daripada kata orang lain. Saudara, mungkin sampai sini saya mengajak kita berefleksi saudara ya, hari ini melihat dari sudut pandang para murid, orang luar yang melihat perbuatan Maria, dan dari sudut pandang Maria. Hari ini kita bisa belajar, inilah abdi yang sejati, saudara. Dia mengabdikan hidupnya pada Tuhan, mendedikasikan hidupnya pada Tuhan. Sehingga bagi dia, pengorbanan itu sesuatu yang wajar. Misalnya. Kalaupun dia harus merendahkan dirinya, itu sesuatu yang tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Dia mau bersyukur, dia mau menghormati Tuhan. Maka kita tanya hari ini, saudara, singkat saja renungan saya hari ini. Apa yang engkau dan saya dapat buktikan sebagai bentuk pengabdian pada Tuhan? Apa yang sanggup kita pecahkan di kaki Tuhan itu? Atau bahkan apa yang sanggup kita rendahkan dari itu, saudara? Sampai membuka penutupnya dan menyeka dengan rambut. Apakah kita rela misalnya kehormatan kita itu dipandang rendah oleh orang lain demi sebuah pengabdian? Lalu, kalaupun kita lakukan itu, benarkah motivasinya adalah mengabdi, bersyukur, menghormati Tuhan? Atau jangan-jangan saudara, seperti para murid atau orang-orang yang protes dengan tindakan Maria atau bahkan Yudas. Dia bukan mengabdi pada Tuhan, dia tapi mengabdi pada uang misalnya. Yudas ini karena mau ngambil nilai uangnya itu saudara ya. Atau misalnya para murid dan orang-orang lain yang merasa bahwa tidak terhormat seorang perempuan itu melakukan hal itu pada seorang pria. Yang memikirkan kehormatan dirinya daripada kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Apakah respon orang lain terhadap tindakan kita begitu penting dibanding respon Tuhan pada tindakan pengabdian kita hari ini? Nah, saudara, saya tutup khotbah saya dengan sedikit menyinggung ulang tahun gereja, saudara. 51 tahun 74 gereja ini berdiri. Saya belum lahir itu saudara ya. Tapi kalau saya buka catatan sejarah, maka saya temukan nama-nama abdi Allah itu dalam sejarah gereja. Orang-orang yang mendedikasikan hidup. Yang kalau mikirin uang gak akan kesini saudara ya. Yang kalau mikirin nyaman gak akan kesini. Untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sehingga gereja ini 51 tahun berdiri ini ada. Misalnya saudara, Pendeta Mark Silas yang pertama kali membuka ibadah perdana tahun 74 itu saudara, di bulan Juli. Makanya kita HUT ke Juli. Kok dulu September ya?
karena kita nggak terlalu kaku, saudara ya. 13 orang jemaatnya. Mungkin kalau secara organisasi bilang, 13 orang. Ngapain gitu ya, saya biasa, mungkin Pak Maksilas waktu itu biasa khotbah, paling kecil 100 orang. Diundang ke Banjarmasin 13 orang. Ngapain? Kalau bukan dia mendedikasikan hidupnya, kalau Tuhan mau, saya akan pergi. Kami hamba Tuhan tuh biasa ada pelayanan ke perusahaan, saudara ya. Kemarin tuh saya lihat 4 orang gitu ya. Kami harus pergi begitu jauh melayani 4 orang. Kalau hanya hitung-hitungan, wah tepuk tangan 4 orang itu sedikit gitu ya. Kalau hanya mementingkan kehormatan kami, kebanggaan kami, mungkin kami gak lakukan itu. Nah saya pikir Maksilas juga demikian. 13 orang, apa kehormatannya di sana? Apa kebanggaannya? Ditanya temannya, kamu di sana pelayanan berapa orang? 13 orang. Persembahannya berapa? Belum tentu sudah 13 orang itu bisa kasih, misalnya angkanya besar. Tapi saya yakin nama-nama ini tidak pikirkan itu. Bagi mereka dia hidup mengabdi pada Tuhan, bukan pada harta. Sehingga kalaupun dikasih, itu bonus, saudara ya. Itu berkah. Seperti abdi dalam tadi, saudara. Lalu mungkin nama-nama berikutnya akan muncul, saudara ya. Yang hari ini waktu ulang tahun gereja tahun lalu itu diundang, tapi nggak datang, kena stroke, saudara. Waktu saya telepon, bisa nggak datang? Dia bilang, waduh nggak bisa. Anaknya yang jawab ya. Karena mama itu sudah lupa. Banyak pikun, saudara. Jadi saya bilang, bikin kesaksian. Dia sudah nggak ingat. Nah tapi menarik anaknya bilang, tapi satu yang dia ingat, dia bilang. Banjarmasin itu dia bilang adalah satu tempat, dia bilang dia melayani dan berkesan di sana karena di Banjarmasin itu nggak gampang pelayanan. Nah ini saya nggak tahu ya cerita tidak gampang pelayanan ini seperti apa. Tapi saya dapat gambaran misalnya dari almarhum Muselo. Waktu pertama kali dia ke Banjarmasin, dia nggak tinggal di pastori saudara, dan gereja ini belum ada. Dia tinggal kalau nggak salah di Kampung Gedang. Dan dia bilang tiap hari itu ada kotoran hewan itu di depan tempat rumahnya itu dilemparin orang-orang. Batu, saudara. Sehingga dia tiap hari bersihin itu, saudara. Atau beberapa hari sekali dia bersihin. Kalau bukan karena pengabdiannya kepada Tuhan, dia nggak akan mau lakukan hal ini, saudara. Atau saya berjumpa misalnya dengan almarhum Heru Cokro, saudara, yang sudah meninggal. Kami pelayanan ke Kubar, biasa misi, saudara ya, untuk menjangkau orang-orang Dayak. Saya tuh sering tanya gitu ya, Pak, ini biaya ke Kubar itu kan gede, saudara ya. Ini biayanya dari mana? Sudah nggak usah dipikirin, dia bilang. Tuhan sediakan. Wah, luar biasa, saudara. Orang-orang yang nggak mikirin berapa yang harus dia keluarkan, karena dia tahu dia abdi Tuhan. Asalkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Bagi dia minyak narwastu itu terlalu kecil untuk dikorbankan. Harga dirinya itu, bagi dia tidak terlalu penting untuk kemuliaan Tuhan, karena dia adalah abdi Tuhan. Tapi saudara, bagaimana dengan sekarang? Tentu tetap ada, saudara, saya lihat nama-nama yang luar biasa. Bahkan saya sering dengar kisah, dia sendiri kesulitan dalam ekonomi. Tapi ketika dia tahu misalnya gereja membutuhkan, dia bahkan rela menahan dirinya untuk tidak membeli apa yang dia inginkan, untuk mendukung pelayanan Tuhan. Saudara, kalau bukan seorang abdi Allah, yang gak hitung-hitungan, saudara, saya pikir dia tidak akan mau lakukan itu, saudara. Bukan hanya uang, saudara, mungkin tenaga. Ketika dia kemudian melihat ada kebutuhan pelayanan, bahkan ada satu orang yang rela bahkan melayani 1, 2, 3 misalnya, saudara. Saya nggak anjurkan memang saudara ini begitu lelah. Tapi karena dia tahu Tuhan, gereja misalnya membutuhkan itu, dia relakan itu, saudara. Orang lain mungkin berpikir, ngapain lah. Gereja emang kasih apa buat kamu? Kamu dibayar kah oleh gereja? Biar hamba Tuhan aja, hamba Tuhan kan digaji misalnya, saudara. Saudara pikir kalau dia bukan seorang abdi Allah, dia tidak akan lakukan hal itu, saudara. Latihan berkali-kali, ini tim padus sudah 3 kali mungkin nyanyi. Mungkin pikir sudah ini kaki sudah encok gitu ya. Atau mungkin suara saya sudah nggak kuat. Tapi kalau mereka bukan seorang abdi Allah, yang bukan melihat manfaat atau untungnya buat saya. Tapi tidak tahu, saudara, siapa tahu ada yang begitu. Saya pikir mereka abdi Allah yang rela karena bersyukur, karena menghormati Tuhan, dia lakukan itu. Saudara, para hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, saudara. Ada yang bilang enak jadi hamba Tuhan. Saudara, yang bilang enak jadi hamba Tuhan, saya tantang saudara jadi hamba Tuhan dan melayani. Tidak gampang, saudara ya. Meninggalkan keluarga di satu tempat yang mungkin asing baginya. Saya pikir kalau mereka bukan seorang abdi Allah,
mereka tidak akan berani ambil langkah ini, saudara ya. Tapi tidak tahu kalau ada hamba Tuhan yang memang sengaja mengincar hal lain. Tapi abdi-abdi Allah, saya pikir itu sampai hari ini masih ada di gereja Tuhan. Nah, HUT 51, biarlah kita merefleksikan diri, apakah saya abdi Allah yang rela mendedikasikan hidup untuk kemuliaan Tuhan, karena bersyukur karya Kristus, karena menghormati Tuhan, maka saudara tidak ada artinya pengorbanan harga diri kita, karena kita adalah seorang abdi Allah yang mengabdi bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersyukur. Ya Tuhan, kami naikkan syukur 51 tahun gereja ini Tuhan pelihara. Begitu banyak abdi-abdi Allah yang Tuhan kirim di gereja ini untuk melayani, baik mereka yang sudah almarhum, bahkan yang sampai hari ini dengan setia menjadi seorang Maria yang bersyukur dan menghormati Tuhan, bahkan rela berkorban sekalipun mungkin merasa secara ekonomi mungkin tidak ada manfaatnya. Tapi abdi-abdi Allah ini sadar bahwa kami sesungguhnya sudah menerima lebih dulu yang terbesar, yaitu cinta Tuhan yang telah membangkitkan kami dari kematian, yang telah menebus kami dari dosa yang besar dan memberikan kami pengharapan akan hidup kekal. Tidakkah kami sebagai abdi harusnya bersyukur dan menghormati Tuhan dalam hidup kami? Terima kasih 51 tahun sudah Tuhan pelihara gereja ini, menyerahkan pelayanan ke depan. Kiranya Tuhan semakin bentuk para abdi Allah ini untuk bisa terus dengan setia mengabdi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.